Persebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat. Tidak heran jika di lini masa hingga pemberitaan, topik corona selalu kita temukan. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Dan masalah kesehatan jiwa ini menjadi salah satu dampak yang tersembunyi di masa pandemi ini. Kecemasan dan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir berpotensi menimbulkan stres hingga gangguan kejiwaan. Dan ini berdasarkan data yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada tim Litbang CNN Indonesia. Inilah 3 wilayah dengan angka ODGJ terbanyak. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ana Rufaida, Zuratunisa, Namira Zabrina, Paramita Pratiwi, dan Tamara Putri Yunisma. Kami dari mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya. Di sini kami akan melakukan psikoedukasi. Tema bahasan yang akan kami bawa adalah mengenai hal yang cukup sering kita jumpai, yaitu mengenai anxiety disorder. Nah, sebelum itu kita mau tanya dulu nih, selama masa pandemi ini apa sih yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa senang, sedih, cemas, atau biasa aja? Secara umum, banyak dari kita yang merasa cemas, ya ketika menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Tapi sebenarnya cemas itu wajar gak sih? Apakah kecemasan bisa menyebabkan gangguan ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecemasan, yuk simak informasi lebih lanjut. Sejauh ini, kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Pemerintah telah menindaklanjuti kasus COVID-19 ini dengan berbagai cara, misalnya dengan cara PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana beberapa kegiatan harus dilakukan dari rumah, seperti work from home atau school from home. Adanya pembatasan mobilitas selama COVID-19 ini dapat berpotensi yang akhirnya memicu kecemasan, depresi, serta stres dalam masyarakat. Carnelli mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini berakibat pada munculnya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga perasaan tertekan. Serta tidak sedikit masyarakat yang kehilangan anggota keluarga yang terpapar virus COVID-19 ini. Faktor apa saja sih yang bisa memicu kecemasan di tengah pandemi ini? Yang pertama, adanya informasi palsu atau hoax. Di tengah pandemi ini, banyak informasi palsu yang tersebar luas melalui media sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu yang bisa membuat masyarakat mengalami kecemasan. Selain itu, dengan adanya pandemi ini, sangat berdampak pada orang yang sebelumnya telah memiliki riwayat anxiety disorder. The Guardian mengungkapkan bahwa banyaknya berita mengenai virus COVID-19 ini menambah kekhawatiran mereka terkait kontaminasi, sakit, serta ketidaknyamanan akan ketidakjelasan dari kelanjutan wabah ini. Kemudian yang kedua, adanya pembelian barang secara besar-besaran, seperti pembelian masker maupun hand sanitizer, serta adanya himbauan dari WHO untuk mencuci tangan, menghindari keramaian, mengecek suhu tubuh 2 kali sehari, yang dimana hal tersebut menjadi rekomendasi kesehatan yang mendesak masyarakat yang dapat menyebabkan bertambahnya tingkat kecemasan seseorang. Selain itu juga, pada saat pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, dan membuat mereka semakin merasa cemas karena bingung bagaimana untuk bisa membiayai keluarganya. Nah, jadi sebenarnya apa sih anxiety disorder itu? Anxiety disorder merupakan perasaan takut yang dirasakan oleh individu, namun perasaan tersebut tidak didukung dengan situasi yang terjadi. Biasanya, individu yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder memiliki perasaan yang tidak nyaman atau takut akan terjadi sesuatu yang menimpa, meski sebenarnya ia tidak tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dalam DSM-5, jenis dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini ada beberapa macam. Namun, salah satu yang sering terjadi di tengah pandemi seperti ini adalah panic disorder dan generalized anxiety disorder. Gimana aja sih gejala-gejala dari dua hal tersebut? Apakah kita mengalaminya? Yuk, mari kita simak. Munculnya serangan panik atau
Panic attacks yang tidak terduga berulang kali merupakan lonjakan ketakutan atau rasa tidak nyaman yang amat sangat mendadak dalam hitungan menit. Dan selama waktu tersebut terdapat kemunculan 4 atau lebih gejala berikut, yaitu palpitasi atau jantung berdebar dan terjadinya peningkatan detak jantung. Selain itu, individu juga akan berkeringat, gemetar, merasakan sensasi sesak nafas atau tercekik, dan perasaan tersedak, kesemutan, merasa tidak nyata atau terpisah dari diri sendiri. Ketakutan kehilangan kontrol, serta takut akan mati. Sedangkan untuk gejala atau tanda dari terdapatnya generalized anxiety disorder adalah kecemasan atau khawatir berlebih yang hampir muncul selama setidaknya 6 bulan pada beberapa peristiwa atau aktivitas, misalnya pekerjaan atau sekolah. Dan gejalanya antara lain adalah gelisah atau perasaan tergesa-gesa, mudah merasa lelah, kesulitan berkonsentrasi, atau pikiran menjadi kosong, mudah tersinggung, otot tegang, dan kesulitan tidur. Eits, namun teman-teman tidak boleh self-diagnose ya. Jika kalian merasa muncul gejala tersebut, disarankan untuk pergi ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Wah, cukup banyak ya gejalanya. Lalu, apa yang menjadi faktor atau penyebab dari terjadinya gangguan kecemasan? Mengapa itu bisa terjadi? Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya kecemasan ada bermacam-macam. Bisa ditimbulkan karena adanya pengalaman negatif pada masa lalu dan pikiran yang tidak rasional. Bisa juga nih karena pandemi ini kan semua kegiatan dilakukan di rumah, seperti work from home, kuliah online, dan beberapa kegiatan online lainnya. Atau bahkan bisa jadi kegiatan tidak hanya berganti jadi online saja, tapi justru harus benar-benar dihentikan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, sehingga ada banyak pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, atau bahkan harus menerima kenyataan bahwa mereka harus kehilangan pekerjaannya. Adanya faktor-faktor yang ada dapat mengakibatkan perubahan-perubahan yang memang tidak kita perkirakan dari awal, dan bisa menjadi penyebab kecemasan dalam diri kita muncul. Nantinya, pikiran-pikiran negatif juga bisa ikut muncul, seperti cemas. Hari ini, dunia sudah membaik belum ya? Udah boleh kerja belum ya? Udah boleh keluar rumah belum ya? Duh, pendapatan makin menipis nih. Tapi, pengeluaran tetap harus berjalan. Pusing online, bikin susah nih. Ada banyak yang gak ngerti. Aduh, anak kok diajarin gak ngerti-ngerti ya? Cepetan offline dong, biar mereka belajar di sekolah aja. Aku batuk-batuk nih. Duh, kenapa ya? Semoga bukan positif COVID deh. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang nantinya dapat memunculkan pikiran-pikiran kecemasan lainnya, yang kemudian dari sana bisa menjadi penyebab terjadinya anxiety disorder pada individu. Nah, sekarang sudah paham belum tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder? Apakah di sini ada yang merasa diri kalian mengalami gejala yang ada? Atau ada orang di sekitar kalian yang mengalaminya? Kalau iya, apa yang harus dilakukan ya? Eits, tapi jangan self-diagnose dulu ya. Jika kita merasakan hal tersebut, kita harus mengkonsultasikan hal tersebut dengan orang-orang yang profesional di bidangnya terlebih dahulu ya, yang benar-benar bisa dan berkompeten untuk melakukan diagnosa mengenai gangguan kecemasan dan gangguan-gangguan mental lainnya seperti psikolog dan psikiater. Lalu, jika ternyata benar kita mengalami hal tersebut, apa yang harus dilakukan ya? Nah, untuk menangani hal tersebut, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan, yaitu bisa dengan psikoterapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy, dan konseling yang dilakukan secara online.
Untuk CBT atau Cognitive Behavior Therapy sendiri, menurut Greb, Kaplan, dan Sadok pada tahun 2010, Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan suatu bentuk psikoterapi yang bertujuan untuk menangani perilaku maladaptif dan mereduksi penderitaan psikologis dengan cara mengubah proses kognitif individu. Kemudian, menurut Rosenfeld, pendekatan CBT ini mengajarkan individu untuk mengenali bahwa pola pikir tertentu yang sifatnya negatif bisa membuat individu salah dalam memaknai atau menafsirkan suatu situasi dan memunculkan emosi atau perasaan negatif. Dari pikiran dan emosi yang salah tersebut, pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkah laku individu, sehingga kemudian individu dianggap membutuhkan terapi intervensi psikologis pada proses kognitif dan perilaku. Dan dari sana diharapkan individu akan mendapat perubahan pada pemikiran, perasaan, dan perilakunya. Kemudian di sini ada juga tentang pelaksanaan dari CBT itu sendiri. Menurut Corsini dan Wedding, tahapan awal yang akan dilakukan adalah dengan cara membangun relasi kepada klien, yaitu dengan menggali informasi penting dan mengidentifikasi keluhan yang muncul dari apa yang disampaikan oleh klien. Setelah itu, terapis membuat problem list yang mencakup simptom spesifik, perilaku, dan masalah yang menetap. Dari list tersebut kemudian, terapis membuat prioritas sebagai target intervensi yang akan dilakukan oleh klien nantinya. Pada sesi ini, terapis juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari terapi adalah membuat klien belajar menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, klien akan diajak untuk memahami sudut pandang CBT serta bagaimana kondisi dapat mempengaruhi afek dan perilaku seseorang. Konseling sendiri, dalam suatu penelitian di tahun 2018, Bernes dalam Suranata dan Prakoso tahun 2020 menyebutkan bahwa program konseling merupakan bentuk intervensi psikologis yang efektif untuk mereduksi kecemasan yang dialami oleh individu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, konseling yang dapat kita lakukan adalah konseling secara online. Konseling online memang bisa, terus efektif nggak? Kan kita nggak ketemu langsung sama psikolognya. Tenang. Carlbeck et al. Pada tahun 2018 dalam Suranata dan Prakoso tahun 2020 mengungkapkan bahwa konseling berbasis online menunjukkan hasil terapi yang keefektivitasannya sama dengan konseling secara tatap muka dalam menangani gejala psikologis seperti kecemasan, gangguan panik, serta insomnia. Nah, hal itu menandakan bahwa situasi seperti ini, ketika kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita rasakan, kita masih punya solusi nih. Kita masih bisa untuk melakukan konseling secara online. Kita masih bisa untuk menceritakan permasalahan kita dan mencoba mencari tahu bagaimana sih penyelesaiannya melalui sesi konseling tersebut. Nantinya juga, selain melakukan konseling secara online via Zoom atau Google Meet, kita juga bisa melakukan konseling melalui website. Nantinya dalam website tersebut akan menggunakan teknik SFBC untuk menjalankan konseling yang dilakukan. Nanti di sana akan ada miracle question atau pertanyaan yang bertujuan untuk melatih kita dalam menemukan informasi-informasi yang mengarah pada menemukan solusi yang dibutuhkan. Lalu ada juga scaling question yang bertujuan untuk membantu kita dalam memahami permasalahan atau kendala yang sedang dialami melalui sebuah pengukuran. Ada juga nantinya exception question yang bertujuan untuk melatih kita dalam mengidentifikasi hal-hal yang mengarah pada solusi. Dan terakhir ada coping question yang bertujuan untuk melatih kita dalam menemukan energi baru untuk menghadapi kendala yang ada. Wah, cukup banyak ya hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan yang mungkin terjadi di masa pandemi ini. Nantinya perlu diingat kembali jika ada di antara kita yang mungkin merasakan adanya gejala dari gangguan kecemasan, bisa langsung menghubungi mereka yang profesional di bidangnya untuk membantu menganalisa hal tersebut. Dan jika benar terjadi pada kita dapat melakukan intervensi yang disebutkan sebelumnya. Oke?
Cukup panjang juga ya psikoedukasi ini mengenai anxiety disorder. Karena apa yang perlu disampaikan sudah selesai, di sini kami mau mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian psikoedukasi ini ada hal yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum.